Ya, sama dengan seperti video sebelumnya. Di sini kita akan membuat Keycode melalui software SolidWorks. Pertama, kita akan menyiapkan benda kerjanya atau memilih benda kerja yang sudah kita buat. Kita klik saja. Lalu kita tunggu benda kerja tampil. Nah, benda kerja yang kita buat sudah tampil, maka tampilannya seperti ini. Benda kerja ini dibuat melalui SolidWorks. Kita sketch dulu, lalu kita extrude boss. Lalu untuk melubangi beberapa part kita pilih extrude cut. Selanjutnya kita menambahkan SolidWorks Cam melalui fitur add-in. Ini dicentang bagian SolidWorks Cam 2018. Lalu tinggal diklik OK, maka SolidWorks Cam akan tampil di tab. SolidWorks Cam akan tampil di tab dan kita bisa menggunakannya. Untuk step pertama, kita akan sama seperti tadi, kita akan mendefine mesin. Kita pilih mill metric, dan untuk mesin duty-nya kita akan pilih leg duty karena sama-sama pakai mesin training. Untuk bagian tool grip, banyak pilihan yang tersedia pada tool grip 2 metric, tapi kita akan menyesuaikannya seperti ketersediaan yang ada di lab. Kita blok saja dan kita remove tool. Di sini masih ada pahat 3 mm yang kurang, saya akan menambahkannya. Untuk mengebor kita juga akan menambahkan pahat drill. Dan untuk pahat flat end-nya kita akan menambahkan yang 3 mm. Lalu klik saja OK. Di sini kita sudah menambahkan beberapa pahat dan diameternya masih belum sesuai. Unit yang saya pakai cm. Kita akan menyesuaikannya dengan diameter pahat yang sebenarnya. Di edit tools, untuk pahat 6 mm kita akan ubah menjadi 0,6 cm. Lalu klik saja OK. Begitu pula pada pahat drill, kita juga akan mengubahnya. Untuk drill kita akan mengubah menjadi 0,4 mm. Dan begitu pula pada pahat flat end 3 mm, kita akan mengubahnya menjadi diameter 0,3 cm. Setelah tool grip sudah sesuai pada tool grip 2 metric, kita akan lanjut ke bagian post processor. Kita akan memilih sesuai yang tersedia di lab. Di lab menggunakan software Mac3. Lalu pilih select dan klik OK. Untuk bagian posting, setup, dan lain-lain itu sudah dikalkulasi secara otomatis oleh SolidWorks. Selanjutnya kita pindah ke bagian koordinat sistem. Kita men-setting titik 0 atau sumbu 0 pada benda kerja. Kita disetting di pojok sini. Untuk merubah arah, kita bisa memakai reverse. Tinggal diklik-klik saja. Menyesuaikan arah sumbu dari mesin milling. Selanjutnya kita klik OK. Setelah itu kita akan men-set stock manager atau benda kerja dan bahannya. Di sini kita banyak pilihan bermacam-macam logam, kita memilih
sesuai dengan spesimen benda kerja, yaitu aluminium alloy 601T6. Pada tipe stok kita bisa menyesuaikan dari spesimen benda kerja kita. Kita memilih bounding box karena terbuat dari kotaan utuh, atau bisa juga dari extrude box atau STL file, atau part file. Part file itu patokan dari part-part yang sudah tersedia. Lalu klik OK. Setelah men-setting stock manager, kita pilih setup dan mill setup. Selanjutnya kita akan memilih tampak muka depan yang akan kita milling. Kita pilih front plane pada bagian atas. Nah, face satunya ini. Lalu kita tinggal klik OK atau centang checklist. Setelah men-setting setup tadi, kita bisa pindah ke extract machinable feature. Kita tunggu saja. Setelah itu terdapat proses-proses yang akan dilalui untuk memilih bagian atas tadi. Seperti ini. Pada bagian irregular pocket 1 kita tidak membutuhkannya dan bisa kita delete, maka akan tersimpan di recycle bin. Setelah extract machinable feature, kita akan setting mill part setup di rough mill. Pada tool 01 0,6 flat end kita klik, dan pada feature-nya kita centang semua. Begitu pula pada flat end 03 kita cek apakah sudah tercentang semua, dan pada drill juga. Selanjutnya, untuk bagian roughing kita stack allowance ke 0,0 supaya pahat langsung bisa, maksud saya tools bisa menyentuh langsung pada permukaan benda kerja. Lalu klik OK. Setelah itu kita bisa menggenerate toolpath. Di sini kita bisa melihat pada bagian mana yang akan terkena pahatan, dan di sini tampaknya untuk drill belum terdeteksi. Kita bisa men-setting lagi pada bagian defend machine untuk memastikan apakah tool grip sudah terpasang. Selanjutnya kita akan mulai coba generate operation plan ulang. Ini klik saja update. Nah, di sini sudah muncul untuk drillnya, pengeborannya. Kita generate toolpath. Nah, sudah terdeteksi sama seperti lainnya. Lalu kita lanjutkan ke simulasi toolpath untuk melihat apakah benda kerja dapat termilling dengan baik. Langsung kita play saja dengan kecepatan tertentu. Di sini tool akan bekerja untuk mensimulasi proses memakan pada proses milling. Dengan adanya proses simulasi ini kita dapat mengetahui apakah proses yang kita buat sudah berjalan dengan lancar atau belum. Jika kita langsung mengaplikasikannya, maka akan terjadi pembuangan bahan spesimen dan menimbulkan kerugian jika diproduksi massal.
baik proses simulasi sudah selesai dan kita akan menganalisnya apakah milling tersebut sudah bersih atau terlalu dalam. Di sini bisa dilihat bahwa masih ada terdapat warna biru-biru yang artinya belum termakan semua. Diagram di samping kiri menunjukkan jika warnanya biru maka ada sebagian yang belum sempurna termakan, dan jika semakin ke coklat maka ada bagian yang terlalu termakan. Ya, pada proses ini masih bisa diperbaiki dengan kita melakukan contour mill pada spesimen untuk memakan bagian-bagian yang belum termakan sempurna. Jika sudah terlalu termakan maka kita tidak bisa memperbaikinya. Selanjutnya kita akan menambahkan contour mill agar semua benda kerja termakan sempurna. Kita menambahkan dengan pada bagian mill part setup dan pilih contour mill. Lalu di sini akan tampil benda, maksud saya tool yang digunakan nanti. Untuk bagian feature kita akan memilih mana saja pada bagian yang belum termakan semua. Pada bagian ini sepertinya belum termakan semua, jadi saya centang semua. Lalu klik OK. Akan tampil gambar tool grip seperti ini, seperti tadi. Untuk allowance kita setting 0. Selanjutnya pada ini kita klik generation operand plan lalu update. Setelah di generate toolpath maka contour mill sudah terdeteksi dan kita bisa mengecek kembali pada bagian simulate toolpath. Kita apply saja dan akan tampil gerakan pahat seperti ini. Ya, ini proses yang kita tambahkan tadi, contour mill. Lalu kita cek apakah sudah termakan semua. Nah, semua sudah hijau, yang artinya semua sudah termakan dengan baik. Jika termakan lebih akan berwarna coklat, jika termakan kurang akan berwarna biru. Setelah semua berjalan dengan baik, kita akan melihat pergerakan pahat di sini, dan untuk menggenerate gigotnya kita akan klik post process. Kita klik saja dan akan ditampilkan. Kita akan men-save gigotnya di folder kita. Pada bagian proses kita akan klik play. Untuk melihat pergerakan pahat, kita akan klik step through toolpath. Di sini akan tampil arah gerak pahat. Kita bisa play seperti ini. Di sini gigot sudah terbuat dan nanti kita bisa cek di bagian folder kita. Selanjutnya kita bisa mengecek dengan komputer apakah sudah tersimpan di komputer kita. Jika sudah maka semua proses sudah selesai dan kita bisa menutup